Yang pertama, mungkin agak aneh bagi jamaah, tapi pesan saya nanti ada di akhir. Kalau kita merasa ini bukan dosa saya nih, Ustadz salah Ustadz. Ya udah, kalau gitu jadikan saja ini pesan untuk keluarga kita, untuk karyawan kita kalau kita punya bawahan. Itu ada riset tahun 2019, di mana ternyata kira-kira 40% saja Muslim Indonesia itu yang sholat lima waktu full. Coba kalau bayangin, yang lulus SMA cuma 40%, kan berang kita. Wah, siapa nih? Kepala sekolahnya siapa nih? Dinas pendidikan, kan gitu. Makanya saya sendiri nggak setuju kalau ada yang bilang, buat apa sholat? Indonesia orang pada sholat korupsi banyak. Tar dulu, bentar. Itu koruptornya siapa? Lihat siapa yang korupsi, Muslim apa enggak? Satu. Dua, kalau dia Muslim, cek bagaimana sholatnya. Karena belum tentu Muslim, KTP Muslim dia sholat lima waktu belum tentu. Ini orang nih, hakim nih, sidang dari jam 9, kemudian istirahat jam 12 itu ngapain kira-kira? Kalau Muslim ngapain? Mau sholat zuhur ya. Kalau dia udah disuap nanti habis ini jam 1 bikin putusan meringankan atau membebaskan, tapi udah disuap nih, atau makan siang udah di briefing, itu sholat zuhur gimana ya rasanya tuh? Gimana sholat zuhur itu? Setidaknya membuat dia malu lah, tahu itu salah, dan itu udah langkah menuju tobat. Di antara langkah menuju tobat tuh tahu dulu salah, malu dulu depan Allah, karena nanti dosa ini makin gede kalau kita anggap remeh. So, meninggalkan sholat sangat relevan. Kita jadikan nomor 1 dalam list kita. Kalau memang masih ada di antara kita yang masih belum 5 waktu sholatnya, walaupun saya nggak bayangkan itu, karena sholat subuh di masjid itu udah level iman sangat tinggi ya, alhamdulillah. Bagi ikut pengajian, maka setidaknya kita cek anak kita. Oke, isu nomor 2 adalah memandang yang haram. Sehingga ada sebagian orang yang akhirnya dia menganggap baru haram tuh kalau ngelihat kalau benar-benar udah buka baju. Wah, ekstrim lain menganggapnya mustahil tinggal di Cinere bisa menundukkan pandangan. Nah, ini ekstrim lagi. Tapi orang sekarang nganggap remeh. Bahkan seringkali ada orang yang nge-share stiker-stiker perempuan buka aurat di grup WhatsApp kita. Tuh, berarti kan udah apa, dia nggak tahu kalau itu dosa? Tahu nggak itu dosa? Kalau nggak tahu ya kita kasih tahu, itu nggak boleh. Kalau masih aja udah dibilang nggak boleh, masih ngelakuin, apa dia nganggap remeh dosa? Padahal kaidahnya la saghirata ma'al israr wal ihtiqar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-terusan dan diremehkan. Sebagaimana juga motivasi dari Nabi SAW, hadis riwayat Imam At-Tabarani, siapa yang menundukkan pandangan dari yang haram, Allah kasih di hatinya rasa manis yang dia bisa rasakan. Itu ada risetnya tahun 2023 itu di Praha, di Ceko ya, itu ada riset dilakukan Dr. Peter, bahwa orang yang melihat konten-konten membuka aurat, konten-konten syahwat itu hatinya sedih. Hatinya apa? Sedih. Dia akan kena namanya masalah-masalah kesedihan. Dan itu make sense kalau kita pikirin. Salah satu logikanya adalah kita manusia itu cenderung kalau ngelihat orang punya barang, kita mau punya. Dan kalau kita nggak punya, kita sedih. Gitu ya? Nah, makanya kan ada hadis ngelarang kita melihat yang di atas, suruh kita ngeliat yang di bawah, kan biar menjaga kesehatan mental kita. Anak-anak muda sekarang diantara penyebab kesehatan mental mereka banyak terganggu karena kebanyakan apa? Ngeliatin orang hebat di Instagram. Udah jalan-jalan ke luar negeri, udah dapat bos ini. Atau teman-temannya. Kita kalau reuni ke teman-teman lebih hebatnya, kita sedih pulang reuni. Kurang lebih gitu gambarannya. Orang anak muda zaman sekarang keseringan mereka tuh ketemu orang hebat di Instagram. Yang lebih hebat dari dia, lebih kaya, lebih ini. Apalagi banyak warga net itu, mohon maaf ya, saya nggak bilang selalu haram, enggak, tapi setidaknya menampakkanlah kehebatan-kehebatannya, punya mobil baru, jalan-jalan, ini dan itu ya. Jadi atau dia menampakkan kecantikannya, sehingga orang yang nggak punya nikmat tersebut dia tertekan. Wah, saya nggak kayak gitu.
Ya, itu bikin banyak masalah. Di Amerika sendiri pemilik Instagram udah sering dituntut gara-gara itu. Jujur saya juga memandang makin lama makin mulai banyak yang buka aurat lebih parah daripada sebelumnya ya. Itu fenomena yang gak sehat. Saya sering pertanyakan tuh nomor satu bukan dianya, tapi mana ibunya, mana bapaknya, gitu ya kan. Artinya mereka bisa ngontrol anaknya pakai baju apa gitu, nasihatin, dan itu penting buat dia juga untuk kebaikan dia. Jadi kalau kayak gitu, maka yang haram kan ngeliat aurat, ngeliat wajah enggak nih, dia nggak pakai jilbab, jangan liatin rambutnya, liatin namanya wajah. Lihat wajah bukan aurat, jadi nggak apa-apa lihat wajah. Apa ada perlu kita sama dia? Kalau nggak ada perlu ya kita hindari, walaupun tidak sampai haram menurut pendapat banyak ulama gitu. Jadi kayak gitu jangan liatin rambut, jangan liatin leher, tapi lihat apa? Lihat wajah. Dan saya pernah nanya banyak sekali perempuan, dan itu sepertinya ada risetnya juga. Perempuan tuh lebih senang apa kalau diajak ngobrol sama laki-laki? Lebih senang dilihat apanya? Lebih senang dilihat wajah. Saya bilang, senang nggak kalau dilihatin pahanya? Senang nggak dilihatin bagian tertentu dari badannya? Nggak senang, kata dia. Saya ngajak ngobrol, dia ngeliatin yang lain gitu. Saya bilang ya juga kan, namanya kalau memakai pakaian tertentu ya laki-laki akan terpancing untuk melihat bagian yang bukan wajahnya. Tapi itu ternyata dia nggak senang. Ya itu saya masuk dakwahnya kalau gitu ya, biar menjaga laki-laki biar fokus sama wajah kita pakai baju yang sopan. Yang bersangkutan nggak pakai jilbab, tapi saya pikir pesan dakwahnya nyampe lah untuk bertahap lama-lama pakai jilbab. Nomor 3, tidak nahi mungkar pada keluarga. Nggak nahi mungkar pada, ini juga diremehkan. Hukumannya apa sih kalau nggak nahi mungkar? Nih, innan nasa idza ra'aw zalima falam ya'khudhu 'ala yadayhi aw syaka'an ya'ummahumullahu bi'iqabin minhu. Orang kalau membiarkan dosa, kemungkaran, dia tidak larang, nanti Allah hukum rame-rame. Maka di surat Al-Anfal juga Allah firmankan, waspadailah hukuman yang tidak hanya menimpa orang zalim saja di antara kalian. Jadi hati-hati. Kalau semua orang mikir dosa saya nggak perlu melarang orang karena saya juga melakukan dosa yang sama. Semua orang mikir gitu, selesai, nggak ada nahi mungkar. Bisa-bisa nggak ada nahi mungkar. Karena siapa orang nggak bikin dosa? Maka Al-Hasan al-Basri, tabi'in mulia, tokoh sufi terkenal, beliau mengatakan kalau syarat nahi mungkar itu nggak bikin dosa, nggak ada yang nahi mungkar kecuali para nabi, nggak ada. Bahkan para wali pun dia nggak terjaga dari dosa. Para wali nggak ada kata terlambat. Nanti bentar lagi Ramadan akan ada momen buka puasa bersama. Itu momen para bapak, para ibu, para kakek, para nenek, momen ngingetin anak-anak dan cucu-cucunya. Nanti ada lebaran, momen ngingetin kakek, nenek, ngingetin anak dan cucunya. Sambil salam, sungkem. Kamu pakai jilbab terus ya, jangan cuma Ramadan dan lebaran doang. Pakai jilbab terus. Nenek marah kalau kamu nggak pakai jilbab. Itu mungkin dia dalam hati, ini nenek cerewet, biarin. Sekali dua kali dia nganggap cerewet, nanti dia akan sadar betapa itu nikmat Allah punya nenek yang nasihatin. Nomor 4, gibah. Saya pikir ini juga isu besar, karena hari ini kita kadang gampang banget ngomongin orang di internet, jelek-jelekin orang di internet, masuk ke dalam gibah. Bahkan termasuk kepada politikus-politikus juga. Kalau kita mau mengkritik, kritik, jangan gibah. Dan kita bisa lah bedain mana kritik, mana gibah. Nomor 5 terakhir, last but not least, adalah membuang sampah sembarangan. Mungkin banyak orang juga nganggap ini bukan dosa, sepele, paling dosa karena dia merusak alam dan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Malahan karena buang sampah sembarangan yang haram, berarti kita kalau mau buang sampah, nggak jadi buang sampah sembarangan pada tempatnya, itu berarti hukumnya wajib. Berarti kita naruh tempat sampah di tempat sampah itu wajib. Nah, wajib pahalanya lebih gede daripada pahala sunnah. Maka saya yakin ya bahwa pahala kita membuang sampah di tempat sampah lebih gede daripada pahala sedekah 2000 kotak amal. Sedekah 2000 kotak amal sunnah hukumnya. Saya nggak remehin, itu amal soleh bagus, tapi mentok-mentok sunnah. Adapun membuang sampah di tempat sampah wajib. Maka pahala wajib sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tabarani itu 70 kali lipat pahala sunnah. Lebih gede lah kalau lihat hadis Bukhari.